Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Novanti dengan NIM 190144010. Saya akan mempresentasikan seminar praktik kerja saya dengan judul Proses Entry Data Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Asuransi Individual di PT XYZ. Saya dibimbing langsung oleh Bapak Ainyoman Winata dan Bapak Pramudia Widianto. Selamat menyaksikan. Agenda sidang yang pertama adalah latar belakang, bidang praktik kerja, struktur organisasi, proses entry data SPAJS asuransi individu, kendala, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Latar belakang praktik kerja. PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa dan syariah mempunyai dua produk asuransi, yaitu asuransi individual atau perorangan dan asuransi grup atau kumpulan, yang di dalamnya terdapat salah satu kegiatan yang disebut dengan proses penginputan data SPAJS atau surat permintaan asuransi jiwa syariah. Proses penginputan data ini dikenal dengan nama proses entry yang meliputi proses memasukkan data tertanggung dan mengoreksi data yang sudah diterima oleh seorang underwriter. Inputter merupakan pekerjaan administrasi yang mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta membantu perusahaan dalam memproses informasi dengan mengambil data dari dokumen yang akan dimasukkan ke dalam sistem dan memastikan data yang terupload sudah sesuai. Tujuan praktik kerja. Yang pertama, untuk mengetahui proses entry data surat permintaan asuransi jiwa syariah asuransi individual di PT XYZ, dan yang kedua, untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi proses entry data surat permintaan asuransi jiwa syariah di PT XYZ. Bidang praktik kerja. Saya bekerja di PT XYZ pada Departemen Underwriting dengan menjadi seorang inputter. Struktur organisasi. Pada PT XYZ, Direktur Utama membawahi langsung 8 bagian, salah satunya yaitu bagian Operasional Divisi. Operasional Divisi yang membawahi bagian New Business Underwriting Department, tempat saya melakukan praktik kerja sebagai seorang inputter selama 3 bulan. Bidang praktik kerja. Yang pertama, saya melakukan penginputan tanda terima polis dengan menggunakan Excel, dan yang kedua, saya melakukan entry data SPAJS asuransi individu dengan menggunakan sistem yang telah disediakan oleh PT XYZ. Proses entry data SPAJS asuransi individu. Yang pertama, login ke sistem yang telah disediakan perusahaan dengan ID dan password masing-masing pengguna. Lalu, masuk ke dalam menu polis individu, klik kepesertaan, lalu klik entry peserta, lalu klik entry polis baru, dan selanjutnya saya akan memasukkan data-data berikut, yaitu masukkan nomor SPAJ untuk memastikan apakah nomor SPAJ sudah pernah diinput atau belum. Yang kedua, masukkan tanggal aplikasi atau tanggal nasabah menandatangani SPAJ. Tanggal aplikasi ini tidak memiliki tenggat waktu. Biasanya tanggal nasabah menandatangani akan sama dengan tanggal uang masuk saat bayar kontribusi, tetapi tidak menutup kemungkinan tanggal yang tercantum berbeda. Jika tanggal memiliki perbedaan yang cukup jauh seperti berbeda bulan, maka saat proses penginputan harus disesuaikan dengan uang masuk. Ketiga, memasukkan channel distribusi. Channel distribusi adalah jenis saluran pemasar dari perusahaan ke nasabah. PT XYZ Asuransi Individu memiliki dua channel distribusi, yaitu direct marketing dan bancassurance. Keempat, memasukkan jenis produk pada asuransi individu. Ada dua produk, yaitu kapital proteksi berkah dan kapital proteksi berkah maksima. Yang kelima, memasukkan nama agen atau tenaga pemasar. Agen adalah istilah yang digunakan PT XYZ untuk marketing internal perusahaan. Keenam, memasukkan kode referral. Kode referral ini hanya sekedar kode untuk membedakan nama-nama referral yang sama pada sistem, supaya saat proses penginputan tidak terjadi kesalahan. Referral adalah istilah yang digunakan PT XYZ untuk marketing bank. Ketujuh, masukkan hubungan calon peserta dengan pemegang polis, yaitu ada diri sendiri, suami istri, dan anak. Jika semua data sudah selesai, klik select dan selanjutnya saya akan memasukkan data diri pemegang polis. Setelah mengisi data diri pemegang polis, selanjutnya saya akan melakukan entry data diri peserta. Jika hubungan peserta dengan pemegang polis adalah diri sendiri, maka tidak perlu dilakukan penginputan ulang untuk data peserta. Lalu selanjutnya memasukkan data produk. Saya harus memastikan data SPAJS sama dengan produk yang dibeli oleh nasabah. Setelah itu, saya akan memasukkan data tambahan. Pada entry data tambahan, selain memasukkan data rekening nasabah dan data penerima manfaat, di sini juga ada pertanyaan mengenai prinsip mengenal nasabah, atau bisa kita sebut dengan PMN.
PMN ini terdiri dari tujuan membeli asuransi, sumber pendanaan pembelian asuransi, sumber penghasilan pemegang polis, dan nominal dari penghasilan kotor per tahun. Setelah mengisi data informasi tambahan, kita akan memasuki halaman submit atau finish. Sebelum disubmit, pada tahap ini terdapat rekapan data dari data-data sebelumnya. Di sini, seorang inputter akan melakukan pengecekan ulang sebelum disubmit. Setelah data SPAJ selesai di-upload, akan menghasilkan data NBU worksheet yang nantinya akan di-print dan akan dilakukan pengecekan secara output untuk memastikan data yang telah di-upload tidak ada kesalahan. Setelah itu, akan inputter berikan kepada underwriter baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy-nya. Kendala. Yang pertama, sistem aplikasi yang sering error. Proses penginputan data SPAJ nasabah kadangkala masih terkendala oleh program yang kurang mendukung sehingga menyebabkan terhambatnya proses penginputan. Yang kedua, jaringan yang lambat. Jaringan internet yang lambat juga merupakan salah satu kendala yang menghambat proses kinerja penginputan, sehingga inputter yang seharusnya sudah melakukan submit, dikarenakan jaringan yang lambat maka SPAJ tidak dapat disubmit, sehingga menyebabkan inputter harus mengulang proses penginputan data dari awal. Yang ketiga, perbaikan data oleh IT membutuhkan waktu cukup lama. Perbaikan data nasabah yang salah penginputan akan dilakukan penarikan data oleh IT yang membutuhkan waktu cukup lama untuk data dapat diproses kembali. Hal ini menyebabkan terhambatnya pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu. Temuan. Yang pertama, kurangnya dukungan data SPAJ yang jelas. Dalam data SPAJ, kadangkala data tersebut tidak dapat dibaca oleh mata, yang dapat mengakibatkan terlalu lama dalam menginput data, sehingga waktu yang terdapat di sistem habis dan inputter harus melakukan proses penginputan ulang yang akan memakan waktu lebih lama lagi. Yang kedua, kurangnya kelengkapan data PMN pada SPAJS. Dalam melakukan proses entry informasi tambahan akan ada pertanyaan mengenai prinsip pengenal nasabah atau PMN. Kadangkala dalam data SPAJS pertanyaan PMN ini ada yang tidak diceklis oleh nasabah sehingga inputter harus mengkonfirmasikan kepada underwriting terlebih dahulu dan akan mempengaruhi proses tahap pengerjaan selanjutnya. Yang ketiga, kode referral yang tidak dapat diproses. Kode referral yang tidak dapat diproses oleh inputter pada saat melakukan entry data SPAJS merupakan kelalaian bagian marketing yang belum menginput kode referral yang baru. Bagian underwriting akan mengonfirmasikan kepada bagian marketing supaya melakukan penginputan untuk kode referral yang baru. Dan proses penginputan kode referral yang baru memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat memperhambat proses penginputan data oleh inputter. Kesimpulan, proses entry data surat permintaan asuransi jiwa syariah asuransi individual di PT XTZ sudah sesuai dengan instruksi kerja dan sudah berjalan sesuai SOP perusahaan walaupun masih terdapat kendala dalam melakukan proses entry seperti human error, error pada sistem, dan kurangnya kelengkapan data saat SPAJ akan diproses. Dalam proses entry data surat permintaan asuransi jiwa syariah di PT XYZ, penulis menemukan beberapa kendala serta temuan dalam melakukan proses penginputan. Kendala yang penulis alami saat melakukan proses penginputan diantaranya yaitu sistem aplikasi yang sering error, jaringan yang lambat, dan perbaikan data oleh IT yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan temuan yang penulis temukan saat melakukan proses penginputan yaitu kurangnya dukungan data SPAJ yang jelas, kurangnya kelengkapan data PMN pada SPAJ, dan kode referral yang tidak dapat diproses. Rekomendasi untuk kendala. Yang pertama, memperbarui sistem aplikasi pada perusahaan untuk menghemat waktu dalam pemakaian sistem serta dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan supaya mencegah terhambatnya proses pekerjaan karyawan, salah satunya pekerjaan seorang inputter. Yang kedua, penambahan fasilitas jaringan internet serta memaksimalkan fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan agar lebih cepat dan baik dalam membantu proses penginputan data sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan. Yang ketiga, guna memudahkan pekerjaan inputter dan karyawan lain, PT XYZ seharusnya melakukan penambahan karyawan pada bagian IT untuk mempercepat proses pekerjaan IT. Rekomendasi untuk temuan. Yang pertama, guna memudahkan dalam membaca SPAJS, bagian referral seharusnya memberikan keterangan yang jelas supaya inputter dapat mengerti serta dapat melakukan proses penginputan tanpa terjadi kesalahan pada data nasabah.
Yang kedua, alangkah baiknya bagian referral terlebih dahulu memeriksa kelengkapan data sebelum diserahkan kepada pihak inputter, sehingga data yang seharusnya siap untuk diproses jadi tertunda dengan waktu yang cukup lama untuk diproses kembali. Hal tersebut memperhambat proses bekerja seorang inputter. Yang ketiga, bagian marketing sebaiknya melakukan pengecekan penginputan pada kode referral yang baru, agar inputter tidak harus menunggu kode referral selesai diinput karena hal tersebut akan menunda data yang seharusnya diproses oleh inputter. Sekian presentasi seminar praktik kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.